Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Fajristanto dari S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Aksara. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis strategi manajemen PT Bank Jago Tbk. Presentasi ini akan membahas mengenai strategi manajemen Bank Jago, sebuah bank digital di Indonesia yang fokus pada pelayanan digital inovatif, terutama untuk mendukung sektor UMKM, retail maupun perorangan. Tugas presentasi ini adalah untuk pemenuhan ujian akhir semester ganjil tahun 2024-2025 untuk mata kuliah manajemen strategi dengan dosen Ibu Murdanisi. Bank Jago ini adalah bank digital yang berbasis di Indonesia. Sebelumnya dikenal dengan Bank Artos Indonesia Tbk. Kemudian di tahun 2020 berganti nama menjadi Bank Jago. Nah, fokus dari Bank Jago ini adalah menyediakan layanan perbankan digital yang inovatif, terutama untuk mendukung sektor UMKM, serta segmen retail melalui solusi keuangan berbasis teknologi. Bank Jago ini adalah bank digital pertama di Indonesia. Dia terkenal karena berkolaborasi dengan Gojek, berkolaborasi dengan platform investasi Bibit, dan juga Stockbit untuk memperluas jangkauan layanannya. Dengan strategi basis teknologi, Bank Jago ini memiliki tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan pengalaman perbankan yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat. Visi dan misi dari Bank Jago yang pertama adalah visi, yaitu menjadi mitra keuangan berbasis teknologi yang dapat membantu masyarakat mengelola keuangan dengan lebih baik. Yang kedua adalah misi, yaitu mengembangkan ekosistem keuangan digital yang inovatif. Yang kedua adalah meningkatkan inklusi keuangan dengan produk dan layanan yang mudah diakses. Yang ketiga adalah memberikan pengalaman perbankan yang lebih personal serta relevan bagi pelanggan. Selanjutnya, berikut ini adalah pada layar, yaitu adalah analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dari analisis yang saya buat, nah, pada analisis yang pertama ini, yaitu Strengths atau kekuatan, model bisnis digital force yang memungkinkan efisiensi operasional, kemitraan strategis dengan Gojek, serta Bibit, kemudian produk-produk berbasis aplikasi yang fleksibel dan mudah digunakan, serta infrastruktur teknologi modern dengan keamanan yang sangat tinggi. Itu adalah kekuatan dari Bank Jago. Sedangkan kelemahannya apa? Kelemahannya adalah basis nasabah masih berkembang dibandingkan bank konvensional yang besar karena sifatnya bank ini adalah bank digital dan nggak ada fisiknya sama sekali. Kemudian kurangnya layanan fisik karena yaitu tadi Bank Jago ini adalah bank digital. Kemudian juga ketergantungan pada ekosistem mitra yang ekspansi pasar. Bank Jago ini terkenal dan saya tahu dia bekerja sama dengan Bibit sehingga saya ketika berinvestasi reksadana atau saham di Bibit itu bekerja sama dengan Bank Jago dan pembayaran untuk pemasukan dana yaitu melalui Bank Jago. Yang ketiga adalah opportunities atau eh, kesempatan atau peluang. Nah, di era teknologi ini, pertumbuhan pesat industri fintech dan bank digital di Indonesia itu sangat mendukung. Kemudian regulasi dari pemerintah Indonesia yang semakin mendukung digitalisasi keuangan dan juga peningkatan literasi digital serta adopsi teknologi di masyarakat. Apalagi sekarang yang berkembang adalah di kalangan Gen Z dan juga milenial yang benar-benar melek dengan teknologi. Kemudian apa sih tren atau tantangan atau ancaman? Nah, jadi persaingan ketat bank digital lainnya dan fintech semakin berkembang. Jadi tidak hanya Bank Jago saja di sini. Misal ada Neobank, ada juga Cbank itu juga adalah pesaing-pesaing dari Bank Jago itu sendiri. Kemudian risiko dari keamanan siber yang mempengaruhi kepercayaan nasabah karena sifatnya dia digital dan tidak ada fisik. Dan kemudian adalah perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi operasional bisnis.
Kemudian strategi utama Bank Jago di era digital ini adalah yang pertama adalah dia itu bank digital tanpa cabang. Itu adalah salah satu inovasi dari dia. Bank Jago ini mengandalkan aplikasi seluler sebagai platform utama untuk semua layanan perbankan dan menghilangkan kebutuhan akan kantor cabang fisik, sehingga praktis. Yang kedua adalah integrasi dengan ekosistem digital. Bekerja sama dengan Gojek, bekerja sama dengan GoPay, kemudian bekerja sama dengan Bibit, Stockbit, dan lain sebagainya itu sebagai nilai plus dari untuk meningkatkan jangkauan layanan dari Bank Jago. Kemudian Bank Jago juga memanfaatkan teknologi dan AI untuk personalisasi. Artificial Intelligence atau AI ini kecerdasan buatan untuk memberikan layanan keuangan yang lebih personal kepada pengguna. Misalnya seperti alokasi dana ini sebaiknya kemana, kemana, lebih ke saran apa pendanaan tersebut kemana-mana aja. Kemudian yang keempat adalah inovasi produk keuangan. Nah, Bank Jago ini menawarkan fitur yang terkenal itu fitur pocket atau kantong. Jadi satu rekening ini bisa dipecah-pecah menjadi beberapa kantong seperti kantong tabungan, kantong investasi, kantong eh, dana darurat, kemudian ada kantong misal kita bikin untuk kantong dana haji atau untuk umroh. Sehingga pengelolaan keuangannya bisa lebih fleksibel. Kemudian ada juga keamanan digital yang kuat. Bank Jago ini menurut saya, karena saya salah satu penggunanya, keamanan digitalnya cukup kuat. Mereka menerapkan sistem keamanan yang ketat termasuk enkripsi data dan autentifikasi yang berlapis-lapis untuk melindungi informasi nasabah. Ini merupakan langkah penting yang digunakan untuk membangun kepercayaan nasabah untuk menjaga keamanan data dari klien. Dan berikut ini adalah grafik pertumbuhan aset Bank Jago dari 2020 sampai 2023 yang saya ambil dari Otoritas Jasa Keuangan. Di jadi dari 2020 sampai 2023 kita lihat aset pertumbuhan Bank Jago ini menaik drastis dan banyak sekali. Bahkan di tahun 2023 melebihi 10 triliun. Kemudian berikut ini adalah grafik pergerakan harga saham Bank Jago. Bank Jago ini juga listing di Bursa Efek Indonesia. Dari tahun 2020 sampai 2023 harga sahamnya juga naik turun atau fluktuatif. Kemudian evaluasi efektivitas strategi dari Bank Jago. Yang pertama adalah pertumbuhan. Strategi yang ditetapkan oleh Bank Jago telah membawa pertumbuhan yang sangat signifikan dan jumlah nasabah dan transaksi digital yang seperti yang telah saya tunjukkan tadi sebelumnya bahwa aset dari Bank Jago tersebut itu naik setiap tahun. Yang kedua adalah efektivitas. Keberhasilan kemitraan dengan Gojek, kemudian Bibit, GoPay, Stockbit itu menjadikan efektivitas model bisnis yang berbasis ekosistem digital. Kemudian ada juga terdapat beberapa tantangan seperti terbatasnya kesadaran masyarakat tentang layanan Bank Jago dibandingkan dengan bank digital lainnya. Nah, kemudian apa sih saran saya dari analisis-analisis sebelumnya itu untuk peningkatan dari Bank Jago tersebut? Yang pertama adalah diversifikasi layanan. Bank Jago dapat mengembangkan lebih banyak produk seperti pinjaman digital atau pinjol atau layanan investasi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Tentunya dengan beberapa kemudahan dan benefit seperti bunga yang rendah atau yang lainnya. Yang kedua adalah peningkatan literasi digital. Bank Jago dapat mengampanyekan edukasi keuangan digital agar lebih banyak masyarakat memahami manfaat perbankan digital, seperti menggait influencer, menggait financial planner, atau menggait atau mengundang orang-orang kaya di Indonesia untuk berbicara mengenai keuangan. Kemudian yang ketiga adalah ekspansi di luar ekosistem mitra, yaitu mengurangi ketergantungan pada Gojek untuk menjalin kemitraan dengan lebih baik dengan banyak-banyak platform e-commerce dan fintech lainnya. Jadi di sini lebih ke memperluas ekspansi ekosistem mitra nggak hanya di Gojek saja, namun Bibit, Stockbit, mungkin ke Shopee atau ke Tokopedia dan lain sebagainya. Kemudian adalah yang terakhir saran untuk peningkatan yaitu tentunya adalah keamanan siber yang harus selalu ditingkatkan. Mengingat
tingkat resiko kejahatan siber, Bank Jago juga perlu berinvestasi dan dalam sistem keamanan dan perlindungan nasabah. Nah, kesimpulan dari seluruh analisis dan saran-saran yang saya jelaskan tadi adalah Bank Jago ini sebenarnya udah sukses menerapkan strategi digital first yang inovatif, memanfaatkan teknologi dan kemitraan untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya dalam industri perbankan digital dan bisa bersaing dengan bank-bank digital lainnya, Bank Jago juga perlu terus berinovasi, memperluas layanan dan meningkatkan keamanan serta edukasi digital bagi masyarakat. Selain itu, untuk keberhasilan di masa depan, Bank Jago akan sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan tren teknologi dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang seperti berkembangnya AI, kemudian berkembangnya aplikasi-aplikasi lainnya terkait dengan sektor keuangan. Nah, fokus pada inovasi, keamanan, dan edukasi digital sehingga Bank Jago bisa terus memainkan peran penting di industri bank-bank digital ini. Berikut ini adalah sumber referensi yang saya ambil. Saya ambil dari laporan tahunan Bank Jago di webnya Bank Jago, kemudian dari otoritas jasa keuangan. Kemudian saya juga ambil artikel dari berita berikut ini dan juga ada analisis bank digital di Indonesia di Kata Data. Sekian, terima kasih analisis dan penjelasan dari saya terkait Bank Jago. Lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.